Halo, ketemu lagi semuanya. Kita akan melanjutkan belajar kita hari ini di pola desain perangkat lunak atau desain pattern. Sekarang kita akan belajar tentang flyweight pattern. Nah, flyweight bisa berarti juga apa? Weight itu berat ya, fly berarti dia bobotnya ringan gitu ya, beratnya ringan. Nah, kita lihat. Nah, flyweight ini di dalam desain pattern termasuk ke dalam struktural pattern ya. Jadi masuk dalam kelompok struktural pattern. Jadi mengatur struktur-struktur hubungan antar kelas atau objek ya. Nah, flyweight pattern ini memfasilitasi reuse atau penggunaan ulang ya eh, untuk banyak objek kecil. Jadi membuat penggunaan banyak objek besar menjadi lebih efisien. Jadi yang tadinya kita menggunakan banyak objek besar diubah menjadi objek-objek kecil seperti itu ya. Nah, flyweight di sini juga akan membatasi dalam pembuatan objek. Jadi kita lihat nanti gimana kita bisa mengurangi pembuatan objek ya. Nah, tetapi meskipun jumlah objeknya dikurangi dari sisi klien, nah dia tetap merasa bahwa dia tidak ada yang berubah gitu ya. Jadi dia tetap merasa mendapatkan atau berhubungan dengan banyak objek. Seperti kalau kita tidak menggunakan flyweight pattern ini. Nah, di dalam flyweight pattern kita akan membuat satu atau beberapa objek. Jadi ada satu atau beberapa objek yang disebut sebagai flyweight object gitu. Nah, flyweight object ini nanti dapat menggantikan peran dari banyak objek gitu ya. Jadi satu flyweight object bisa mewakili sekian banyak objek lain seperti itu. Nah, di buku Gang of Four definisinya cukup panjang ya. Nah, dikatakan begini. Use sharing to support large numbers of fine-grained objects efficiently. Gitu. A flyweight is a shared object that can be used in multiple contexts simultaneously. The flyweight acts as an independent object in its context. It's distinguishable from an instance of the objects that's not shared. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan cara sharing untuk mensupport eh, objek yang banyak ya, dengan menggunakan objek yang fine grain di sini jadi kecil ya secara efisien. Nah, jadi sebuah flyweight itu adalah sebuah share object katanya yang bisa digunakan di dalam konteks yang berbeda-beda ya secara bersamaan. Oke, jadi flyweight itu masing-masing berlaku di setiap konteksnya tuh seperti objek yang berbeda katanya. Jadi tidak bisa dibedakan dari instance objek-objek yang tidak di-share atau yang diwakili digantikan sama dia gitu ya. Nah, untuk diagram kelasnya, untuk sisi flyweight-nya sendiri sebetulnya seperti ini ya. Jadi flyweight itu ada interface-nya, dia mendefinisikan sebuah operation. Nah, kemudian dia punya turunannya yaitu dibagi dua bagian ya. Jadi ada yang concrete flyweight. Ini ada kelas flyweight-nya, dia punya intrinsic state dan punya operasi yang bisa dilakukan. Nah, ada bagian lainnya yang disebut unshared concrete flyweight. Jadi ini bagian yang tidak di-share-nya katanya gitu ya. Nah, di sini akan menyimpan semua state kemungkinannya gitu ya di sini. Jadi variasi dari berbagai objek yang diwakili akan disimpan di all state di sini. Kemudian dia punya operation yang sama dengan di concrete flyweight. Nah, tapi di sini ya flyweight pattern ini sudah digabung dengan bantuan ada factory ya, factory pattern. Jadi dari sisi klien ini dia akan menggunakan baik concrete flyweight-nya maupun unshared concrete flyweight-nya. Nah, tapi dia untuk pembuatannya objek yang dia butuhkan dia akan menggunakan factory pattern gitu ya. Jadi di sini ada flyweight factory-nya yang merupakan factory pattern untuk flyweight, objek-objek flyweight di sini gitu ya. Jadi untuk dua objek ini. Ini adalah pabriknya. Jadi dia di sini klien akan minta get flyweight untuk mendapatkan objek dari
concrete flyweight maupun objek dari unshared concrete flyweight, seperti itu. Nah, jadi misalkan kita tuh memiliki banyak objek. Objek-objek itu berukuran besar-besar gitu di dalam kode kita. Nah, tapi punya kemiripan di antara objek-objek yang besar itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat kasus seperti itu, maka itu adalah calon di mana kita bisa menerapkan flyweight pattern. Nah, langkahnya adalah seperti ini, ada dua langkah. Yang pertama, keluarkan semua hal khusus atau spesifik dari objek-objek tersebut. Jadi kita punya banyak objek ukuran besar. Nah, yang berbeda-beda dari setiap objek ukuran besar itu kita keluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, sisanya kan yang tinggal yang sama-samanya antar semua objek. Nah, yang samanya itu adalah merupakan sebuah objek yang bisa di-share, yaitu sebuah flyweight yang kita peroleh atau berfungsi sebagai template gitu. Jadi objek besar yang dimana hal yang berbeda antar objeknya sudah dikeluarkan, berarti sisanya adalah bagian yang sama dari semua objek-objek besar itu. Nah, itu adalah berfungsi sebagai template atau itulah yang kita sebut sebagai flyweight objeknya gitu. Nah, kemudian ya yang berbeda-bedanya itu kita tadi simpen di kelas satunya lagi, yaitu yang di unshare concrete flyweight kalau di diagram kelas yang tadi. Nah, jadi gimana caranya? Template objek ini nanti bisa istilahnya dikonfigurasi pada saat runtime dengan mengirimkan kembali hal spesifik yang dibutuhkan supaya dia terlihat sebagai objek besar yang digantikannya. Jadi terlihat sama gitu ya dengan objek besar yang digantikannya. Jadi variasi yang berubah-ubahnya itu nanti akan kirim pada saat runtime, ya istilahnya dikonfigurasi ya pada saat runtime gitu. Sesuai kebutuhan klien yang memanggilnya gitu. Oke. Nah, kalau kita menggunakan flyweight ini keuntungannya adalah salah satunya menghemat memori ya karena kita mengurangi jumlah objek yang harus dibuat pada saat runtime. Itu dan tadinya objeknya besar-besar misalnya banyak, kita akan jumlah objek yang banyak yang besar itu akan kita wakili dengan objek yang lebih sedikit gitu ya, jadi lebih sedikit sehingga mengambil memori lebih sedikit. Kemudian juga keuntungannya kita melakukan sentralisasi state dari semua virtual objek pada satu lokasi gitu ya. Nah, karena state yang berbeda-bedanya tadi kita pindahkan, disimpan di kelas satunya lagi ya. Jadi berupa state atau atribut-atribut. Nilai dari atribut-atribut yang berbedanya kita simpan, disentralisasi di satu tempat. Nah, kelemahan dari flyweight pattern ini adalah kalau kita mempunyai sebuah instance, yaitu dalam istilah ini logical instance dari sebuah kelas, maka dia tidak bisa memiliki behavior yang berbeda atau independen dari instance yang lainnya gitu. Jadi bisa dibilang, jadi di sini behaviornya tidak bisa berbeda gitu ya. Jadi di flyweight object ini yang kita sentralisasi, yang perbedaan-perbedaannya kita pisahkan, kita keluarkan itu hanya bisa dari sisi atributnya gitu. Tapi tidak bisa dari sisi metodenya gitu ya. Jadi behaviornya itu kan ditentukan dari metodenya. Jadi di sini dengan flyweight itu kita hanya mengurusi sisi atributnya, bukan sisi metodenya gitu ya. Nah, untuk ilustrasi supaya mudah dipahami, modelnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah kode, nah kode kita itu berhubungan atau membutuhkan misalnya 4 buah objek gitu, 4 buah heavy objek. Ini objeknya ceritanya besar-besar ya, bisa emang ukuran di memorinya besar, atau bisa juga objek-objek ini proses create-nya itu lama gitu ya. Create masing-masing objek ini membutuhkan misalnya CPU dan memori yang cukup besar seperti itu. Nah, bentuk awalnya program kita tambah menggunakan flyweight pattern seperti ini. Nah, dengan menggunakan flyweight pattern, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini.
Jadi ini biasa kode kita yang awal atau ini klien ya yang membutuhkan misalnya. Nah, dari objek-objek besar tadi kita keluarkan hal-hal spesifiknya. Jadi sisanya adalah flyweight object, yaitu bagian objek yang sama dari heavy object 1 sampai 4 tadi, bagian samanya ada di sini. Nah, yang beda-bedanya kemana? Yang beda-bedanya itu kita keluarkan sebagai configuration gitu. Jadi state yang berbeda-bedanya kita keluarkan, ini bisa kita simpan di satu tempat yang lain gitu. Kalau di diagram kelas tadi, disimpan di bagian yang unshared-nya itu. Nah, ketika kode kita membutuhkan heavy object 1, seperti yang di sini tadi misalnya ya. Nah, kode kita membutuhkan heavy object 1. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu yang kita lakukan, kita mengambil si flyweight object, kemudian dikonfigurasi dengan hal-hal spesifik yang ada di heavy object 1, baru dikasihin ke kliennya gitu untuk dipergunakan. Nah, nanti kalau kliennya membutuhkan heavy object 3, nah maka flyweight object yang tadi masih tetap objek yang tadi, kita ubah konfigurasinya dari konfigurasi 1 menjadi konfigurasi 3, baru kemudian dipakai oleh kliennya, seperti itu. Jadi klien seolah-olah merasa tetap begini, tetap dia berhubungan dengan 4 buah heavy object gitu. Padahal sebetulnya kita cuma punya sebuah objek yang heavy objeknya itu udah jadi satu objek yang general seperti ini dengan 4 buah konfigurasi yang berbeda gitu. Sehingga tadinya kita 4 objek, di sini objeknya hanya jadi satu gitu ya, maksimal 2 karena ini butuh satu objek lagi untuk menyimpan berbagai konfigurasi ini gitu. Oke, nah kekurangan dalam flyweight pattern ya ketika proses konfigurasi itu kan ya diperlukan banyak waktu membentuk objek flyweight. Kita mengeluarkan semua hal spesifik dari objek besar. Ya ini ketika proses kita merancangnya ya. Jadi kita harus membuat flyweight objeknya dulu dengan mengeluarkan hal-hal spesifiknya. Itu kan kita melakukan eh, analisis dan desain di situ ya. Jadi dari objek besarnya harus kita tahu mana yang bisa dikeluarkan, mana yang spesifik, mana yang tidak, seperti itu. Nah, kemudian pada saat konfigurasi juga ini berarti terjadi pertukaran ya, pertukaran konfigurasi. Nah, kalau sangat sering terjadi perubahan konfigurasi ini, mungkin secara objek kita sudah menghemat karena objeknya jadi sedikit, misalnya jadi hemat gitu ya. Nah, tapi karena sering banget misalnya kita melakukan swapping, maka ini akhirnya nggak efisien juga karena meskipun memori berkurang, tapi ini artinya kalau sering swapping berarti proses kita jadi banyak sekali gitu ya, jadi membebani prosesor gitu. Nah, kalau teman-teman pasti udah tahu ya, jadi antara misalnya memori atau storage dengan proses itu biasanya berbanding terbalik gitu. Kita bisa merancang sistem yang membutuhkan memori besar tapi proses sedikit misalnya, atau solusi yang sama bisa mendapat solusi yang sama bisa diperoleh dengan misalnya kita memperkecil memorinya bisa, tapi konsekuensinya prosesnya pasti akan meningkat seperti itu. Nah, jadi di sini juga sama. Dengan flyweight pattern ini kita akan dapat menghemat memori, tapi konsekuensinya emang proses akan meningkat. Nah, jadi kalau misalnya swappingnya tidak terlalu sering, nah ini akan sangat menguntungkan gitu. Tapi kalau swappingnya ternyata sering banget, berarti eh, sisi prosesnya naiknya akan cukup tinggi gitu ya. Dan kalau udah terlalu tinggi, mungkin jadi flyweight ini malah merugikan kita gitu ya. Karena prosesornya kerjanya akan berat sekali meskipun kita bisa menghemat sedikit memori seperti itu. Tapi dalam kasus yang terbaik berarti kita bisa menghemat banyak memori dengan konsekuensi hanya menambah sedikit proses gitu. Nah, itu adalah kasus yang tepat untuk flyweight ini digunakan. Nah, bagian yang lain adalah menambah lapisan layer dari kode kita sehingga kompleksitas kode kita juga akan sedikit meningkat gitu ya. Nah, dari gambar tadi juga sudah terlihat kan, tadinya hanya dua bagian, yaitu antara heavy object dengan kode kita. Dengan flyweight jadi tiga bagian kan gitu ya.
ada bagian flyweight object, ada bagian konfigurasi, ada bagian kode yang menggunakannya, gitu. Sehingga kompleksitas bertambah. Oke, nah ini contoh dari flyweight pattern. Misal kita punya di sini adalah kelas student gitu. Student itu punya nama, punya ID, punya score. Kemudian juga ada kita menyimpan average score ya, rata-rata score. Oke, nah kalau di sini kita membuat objek student, maka ini tuh average score misalnya skor rata-rata kelas misalnya seperti itu ya. Kita simpan masukin di average score gitu. Sisanya ini get set biasa. Nah, get standing itu untuk menghitung antara skor dia terhadap average score gitu ya. Dia ada di posisi mana gitu ya, dikali 100%. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya eh, skornya dia eh, besar gitu kan ya, nah, maka dia akan nanti memperoleh persen yang baik gitu. Oke, ini sisi student-nya. Nah, kemudian kita tes. Jadi di sini kita langsung gabungkan ya. Jadi ini eh, bagian konfigurasi-konfigurasinya langsung kita simpan di dalam kelas di main-nya di sini ya. Di dalam tesnya ini digabung. Tapi kalau mau dipisah juga bisa ya. Nah, jadi ceritanya di sini misalnya kita tuh punya 3 buah objek student seperti tadi. Nah, tapi daripada kita membuat 3 buah objek student, kita di sini cuma akan pakai satu aja objek student. Nah, kita lihat di sini. Jadi data-datanya kita udah simpan. Kita punya 3 nama, misalnya ya, Ralph, Alice, dan Sam. Kemudian ID-nya, Ralph itu ID-nya 1001, skornya 45, seperti itu ya. Alice itu ID-nya 1002, skornya 55. Sam itu ID-nya 1003, skornya 65. Nah, jadi ini data-data yang berbeda di antara objek-objek besar itu kita simpan di sini. Kita simpanin di sini gitu ya sebagai state-nya. Nah, kemudian di sini kita akan looping kalau di sini untuk menghitung average score-nya gitu ya. Jadi kita totalkan dulu semua, kemudian dapat skor rata-ratanya, average score. Nah, kemudian di sini kita akan bikin objek student-nya. Nah, seperti teman-teman lihat perhatiin di sini, kita hanya membuat satu buah ya. Objek student ini kita hanya buat satu buah new student, kirim average score-nya berapa. Seperti itu. Jadi, kita akan bisa memproses 3 student ini, tapi dengan hanya menggunakan satu objek student gitu. Kita tidak perlu membuat 3 buah objek student yang berbeda gitu. Nah, gimana caranya? Nah, ini di dalam looping ini misalnya kita ilustrasinya kita akan pergunakan masing-masing 3 objek student tersebut gitu ya. Nah, kita akan melakukan looping, indeksnya mulai dari 0 selama kurang dari score length yaitu 3 data tersebut ya di looping. Nah, caranya tadi melakukan konfigurasi adalah yang 3 baris ini. Inilah adalah proses konfigurasinya. Jadi, pertama kali kita akan memproses yang dibutuhkan adalah student yang pertama gitu. Yaitu yang punya indeks 0 di sini ya. Jadi nama di indeks 0 yaitu Ralph. Saya masukin ke objek student gitu ya di set. ID-nya juga punya Ralph 101 masukin ke student. Skornya Ralph yaitu 45 juga kita masukkan ke student. Nah, maka student ini sekarang udah berisi lengkap data-data yang dimiliki oleh Ralph ya. Nah, jadi data Ralph ini ceritanya misalnya di proses berikutnya di sini adalah dia dipergunakan gitu ya. Jadi di sini dipergunakan untuk melakukan proses. Nah, supaya sederhana, di sini kita hanya print namanya. Nah, seperti ini keluar ya, namanya Ralph. Terus standingnya, hasilnya dia ternyata, oh dia tuh 45 gitu ya. Jadi dia minus 18 ternyata. Dibanding dengan rata-rata gitu ya. Ternyata dia di bawah rata-rata berarti. Oke, nah dia berada di bawah rata-rata. Ya, ini dibulatkan ya standingnya. Ya, kemudian ya ini pindah baris ya. Nah, seperti itu. Kemudian proses misalnya akan memproses student berikutnya yaitu Alice. Nah, di looping ini maka kita akan digantikan dengan data indeks berikutnya di indeks 1 yaitu datanya Alice
1002 dan 55. Nah, kemudian di sini diproses. Nah, kita lihat outputnya gitu ya. Jadi namanya Alice, ID-nya di sini nggak di-print, standingnya dia 0, artinya dia sama dengan rata-rata kelas, berarti misalnya gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk Sam, dia lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat dari sisi output di sini, gitu. Jadi seolah-olah, dan juga di bagian pemrosesan yang ini, seolah-olah kita memiliki 3 buah objek yang berbeda, gitu. Kita memproses 3 objek yang berbeda. Tapi sebetulnya di sini kita hanya menggunakan satu objek, gitu. Caranya gimana? Nah, di sini kita melakukan switch data-datanya. Jadi atribut-atributnya kita isi dengan data yang dibutuhkan, yang akan digunakan gitu. Jadi ini ketika di indeks 0 akan mewakili semua data-datanya Ralph gitu. Ketika di indeks 1 mewakili semua datanya Alice, dan di indeks 2 mewakili semua datanya Sam. Jadi klien seolah-olah dia memproses 3 buah objek berbeda. Padahal di kita objeknya cuma satu, hanya kita tukar-tukar gitu ya isi atributnya. Nah, yang berikutnya di sini adalah kode yang sama dengan menggunakan C#. Ya. Dengan menggunakan C#, di sini kita punya kelas student-nya. Kemudian di sini adalah program utamanya tadi. Ya. Dan sudah menyimpan data-data sama seperti tadi itu ya, yaitu ada Ralph, Alice, dan Sam. Oke, nah itu yang contoh kode kita. Kemudian di buku desain pattern for dummies, teman-teman bisa coba nanti ya berlatih. Di situ juga ada contoh juga untuk flyweight pattern ini. Di situ menggunakan thread. Ada di halaman 113 sampai 115. Nah, kemudian kita juga akan latihan dari contoh kasus nanti. Nah, ini ada latihan untuk flyweight pattern. Latihan ini diambil dari buku Head First Design Pattern ya. Jadi di sini ceritanya kita tuh punya sebuah rumah. Nah, sebuah rumah itu dia bisa berada di posisi tertentu. Kemudian sebuah rumah itu bisa memiliki beberapa pohon gitu. Nah, pohon-pohon ini ada lokasinya juga, X, Y-nya di sebelah mana itu posisinya. Kemudian masing-masing pohon tuh, pohon ada yang masih kecil, ada juga yang besar, seperti itu. Nah, di situ dengan angka tahunnya gitu ya. Jadi kalau pohon yang masih muda, dia akan buletannya kecil. Tapi kalau pohon yang udah tua, dia buletannya besar, seperti itu. Oke, nah jadi di situ ya kita nanti perlu punya kelas tree manager, kemudian kelas tree, kemudian nanti kelas yang apa rumahnya seperti itu. Oke, nah untuk yang ini saya udah ada soal yang eh, berasal dari sini yang dipergunakan untuk latihan yang pernah dipakai untuk ujian tengah semester gitu ya. Nanti jadi dari soal yang ini dibikin ditambah lagi sedikit lebih kompleks. Nah, teman-teman nanti kerjakan ya. Oke, nah itulah yang tentang flyweight pattern yang kita pelajari hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian programnya tadi dicoba ya, ada yang dari slide, ada yang dari buku, dan ada yang satu lagi latihan modifikasi dari yang di buku Head First Design Pattern. Terima kasih.